Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dwiriyadi SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Lembean, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual mendesain strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti lingkungan alam tempat anak berada, sedangkan kodrat zaman adalah perubahan kemajuan zaman dari waktu ke waktu. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan hanya suatu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, hidup tumbuhnya anak di luar kehendak kita sebagai pendidik. Berdasarkan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari atau simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Matahari adalah analogi dari nilai kemanusiaan, maka pendidikan harus memanusiakan manusia dalam memperkuat nilai kemanusiaan. Tugas guru adalah bisa menghargai keunikan rotasi dan revolusi setiap muridnya dalam pembelajaran. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun muridnya sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Seorang pendidik yang baik harus tahu bagaimana mengajar, memahami karakter peserta didik, dan mengerti tujuan pengajaran, agar dapat memunculkan hasil didikan yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti. Peran guru sangatlah penting dalam produk pendidikan di negara kita. Seorang pendidik harus mampu membentuk karakter dan memberikan bimbingan pola pikir dari setiap anak didik yang berbeda-beda, dengan sistem mengayomi dalam setiap prosesnya. Mengingat kembali semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Ing ngarsa sung tulodo, artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ing madya mangun karso, harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Tutpuri handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif, inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya, selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun ternyata, masih banyak guru yang belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih ada guru yang menerapkan pembelajaran teacher center yang berpusat pada guru. Ini berakibat murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid di SMP Negeri 2 Lembean. Yang pertama, kegiatan pembiasaan 5S, yaitu salam, senyum,
sapa, sopan, dan santun saat berinteraksi dengan orang lain. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap pagi untuk menyambut kedatangan peserta didik, agar dapat tumbuh dan berkembang karakter nilai luhur bangsa dan agamanya. Yang kedua, program pembiasaan keagamaan sholat duha dan duhur berjamaah yang dilaksanakan setiap hari, dan bimbingan baca dan hafalan Al-Quran setiap hari Jumat. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki karakter yang religius, disiplin, dan demokratis. Yang ketiga, upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari tertentu untuk menanamkan sikap disiplin, kerjasama, percaya diri, dan tanggung jawab. Juga untuk mendorong lahirnya sikap dan kesadaran berbangsa bernegara, serta cinta tanah air, dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang keempat, program ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat murid. Hal ini bertujuan agar minat dan bakat murid tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kelima, kegiatan literasi dan numerasi. Kegiatan literasi berupa kunjungan ke perpustakaan untuk meningkatkan minat baca murid. Juga kegiatan literasi numerasi di kelas yang terjadwal setiap hari Sabtu. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah, agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Harapannya adalah bangkitnya minat membaca dan menulis dari seluruh warga sekolah. Yang keenam, kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dengan menggunakan metode bervariasi dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar, dan media yang tepat berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Sesuai dengan kekuatan sosio-kultural peserta didik, dapat diterapkan pembelajaran yang memiliki nilai karakter gotong royong. Di antaranya adalah dengan menggunakan metode diskusi, tutor sebaya, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk berkolaborasi dalam memecahkan permasalahan. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru berperan sebagai fasilitator yang harus mampu membangkitkan ketertarikan siswa terhadap suatu materi pelajaran dan menyediakan beraneka ragam pendekatan belajar sehingga siswa yang berbeda-beda tersebut memperoleh metode belajar yang paling sesuai dengan pembelajarannya. Pembelajaran dengan konsep well-being dan mengutamakan siswa bahagia, aktif, dan senang. Banyak melakukan ice breaking, games, dan lain-lain, sehingga siswa dapat aktif, bahagia, dan senang terhadap pembelajaran. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, banyak tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan. Dan yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Di antaranya, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai pendidik, kita tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Akhir kata, marilah jadikan diri kita guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.